polisi lewat, pas ngeliat saya dia berhenti dan dia ngokangin senjatanya di kepala saya. Padahal kita kan bukan Cina, kita warga negara Indonesia. Korban diperkosa selama 9 jam di dalam taksi. Itu traumanya luar biasa. Berkas penyelidikan Mei 98 belum sampai pada tahap keadilan dan pemulihan korban itu bisa ditegakkan. Kapan anak-anak kami akan kembali? Terpenting buat kami sebenarnya pemerintah melakukan pencarian. Sekecil apapun kami selalu memelihara harapan. Cari siapa pelakunya. 23 tahun berlalu, tragedi 98 masih menyisakan luka, juga tanya. Para keluarga korban menanti kepastian hukum akan jawaban dari siapa dalang dibalik kekerasan, penghilangan paksa, dan perampasan nyawa terah mereka. Tragedi Trisakti jadi simbol perlawanan mahasiswa pada pemerintah era Orde Baru. Namun kritik ketika itu berbuntut petaka. Bentrok dengan aparat keamanan yang berjaga tak terelakkan. Jepretan karya jurnalis Kompas Julian Sihombing jadi satu potretnya. Foto ikonik yang menggambarkan satu peserta aksi demonstrasi terbujur tak berdaya di pinggir jalan dalam suasana mencekam. Foto ini berkesan banget ya, karena masalahnya emang jadi salah satu momen bersejarah juga ya. Semacam jadi bukti bahwa kejadian tragedi 12 Mei 98 itu pernah terjadi. Ada dalam keadaan sadar sepenuhnya, Anda tertidur, Anda tergeletak di situ? Enggak. Itu enggak sadar. Dan saya nggak bisa mengingat, nggak bisa recall gitu ya pas lagi yang kejadian ini itu ada apa gitu. Rizky Rahmawati tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Kampus Trisakti. Usianya masih 18 tahun saat berunjuk rasa. Dokumentasi foto dan video menyahihkan asumsi kalau ia korban kekerasan aparat kala berorasi menuntut reformasi. Pada saat saya tergeletak itu polisi nendang juga gitu kan, polisi nendang. Terus udah gitu di video itu juga ada cowok mahasiswa, dia juga udah tergeletak gitu, itu dia ditendang berkali-kali, habis itu lehernya diinjek. Kiki, sapaan akrabnya, tertembak peluru karet di bagian kepala yang membuatnya terlengar. Kemudian ada orang dari kampus bilang, Mbak, Mas bubar deh katanya gitu kan, balik katanya gitu. Udah di kampus aja kalau mau istirahatnya, dia bilang gitu kan. Oh iya gitu. Terus temanku bilang, ya udah yuk Ki katanya gitu. Terus baliklah katanya gitu kan. Terus baru jalan sebentar temanku nengok ke belakang, dia bilang ini Ki lari katanya gitu kan. Terus aku bilang iya aku bilang gitu. Terus aku baru mulai lari, gak lama kemudian tuh di belakangku tuh udah mulai banyak yang teriak-teriak gitu, lari dari belakang. Terus semua tiba-tiba terjadi kepanikan kayak gitu dan ada suara tembakan. Kemudian aku udah gak sadar. Bahkan dalam kondisi belum siuman, nyaris nyawa Kiki melayang. Saya sadar kan tuh sebenarnya di kantor wali kota, bukan di jalanan lagi ya. Saya dibangunin sama ada mas-mas gitu ya, yang jaga ruangan itu, yang pegang kunci ruangan itu. Dia bangunin saya waktu itu. Dia lihat bahwa pada saat di ruangan itu ada polisi lewat. Dan dia berhenti, pas ngeliat saya dia berhenti dan dia ngokangin senjatanya di kepala saya. Terus ada polisi lain lewat lagi, ngeliat temennya udah ngokangin senjata tapi kayak terdiam gitu. Si temennya bilang tembak aja katanya gitu kan. Tadi itu cewek paling depan soalnya, dia bilang ngata-ngatain polisi, dia bilang gitu kan. Tapi cuman entah kenapa si polisi yang ini
dia nggak jadi ngokangin dia nggak jadi nembak, tapi dia mukul popor senapannya itu di lemari yang ada di ruangan itu di sebelahnya dia, dan habis itu dia pergi. Tragedi Trisakti 98 menyisakan duka bagi keluarga Payan Siahaan. Memeluk erat foto sang putra, Ucok Munandar Siahaan, jadi pengobat rindunya. Ucok, mahasiswa semester 6 Perbanas yang dikenal sebagai aktivis gerakan senyap, hilang. Damaris Huta Barat, ibu Ucok, sampai jatuh sakit. Sebab 2 dasawarsa lebih menantikan kepastian nasib anaknya. Jadi inilah mamanya Ucok yang sudah sakit hampir 20 tahun dan kondisinya seperti inilah, nggak bisa lagi beraktivitas. Bagaimana tidak? 3 hari jelang ulang tahunnya di tanggal 17 Mei, Ucok raib. Hilangnya Ucok memupus pula angan Payan dan Damaris yang memimpikan anaknya menjadi banker handal. Payan hanya menyisakan 1 foto putra keduanya dan terpaksa membuang sisanya agar istrinya tak lagi sedih karena terus terngiang sosok Ucok. Dalam sakitnya, Damaris masih menyimpan asa. Jadi soalnya janji-janji penduduk, Pak. Nggak tahu mau bilang apa lagi. Jadi ya harapan saya supaya kita perhatikanlah keluarga korban, karena daripada semua yang meninggal pada berapa orang lagi. Masih terus berharap ya? Ya, kita masih tak berharap kapan anak-anak kami akan kembali. Ucok adalah 1 dari 4 korban penculikan dan belum ditemukan sampai saat ini. Tapi kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menilai fenomena orang hilang paksa kala kerusuhan 98 bagai fenomena gunung es. Yang bisa kita hitung itu biasanya yang kelihatan itu cuma yang ujungnya aja tuh, tapi sebenarnya karena itu yang mungkin dilaporkan, jadi kelihatannya cuma yang di ujungnya aja, tapi sebenarnya ada di bawahnya itu, di bawah lautnya itu banyak sekali yang angka-angka penghilangan paksa yang tidak tercatatkan, tidak dilaporkan juga. Kerusuhan di kampus Trisakti seolah menjalar ke seantero negeri. Perusakan, aksi brutal menyasar pada etnis minoritas, pembakaran dan penjarahan tidak terhindarkan. Belum lagi teror pelecehan dan pemerkosaan pada perempuan yang mematikan rasa kemanusiaan nyata terjadi. Saat itu, negara dilanda kengerian. Korban diperkosa selama 9 jam di dalam taksi. Itu traumanya luar biasa.